Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofiyal anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam ruangan yang sangat kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti, dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang tetap istiqomah hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya menyampaikan pada kegiatan pagi hari ini. Saya bersama dengan rekan saya sendiri yang bernama Ibu Rini Winingsih SPD, dan rekan saya Ibu Enda Mardiana SPD akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, untuk pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang budaya positif ini adalah Ibu Endah Mardiana SPD. Hal-hal yang akan disampaikan yang pertama adalah paradigma, kemudian disiplin, dan lain-lain. Kemudian nanti materi selanjutnya akan saya sendiri yang akan menyampaikan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tanpa memperpanjang, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Endah Mardiana. Kepada Ibu Endah Mardiana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ririn. Baik semuanya, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih hari ini sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk hadir. Sama-sama hari ini kita belajar tentang budaya positif. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan oleh rekan saya, Ibu Ririn. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di mana hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat kembali perubahan paradigma yang kita kenal adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, dan sekarang ini kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka, di mana banyak pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita petik atau kita ambil. Yang pertama adalah bukan tabula rasa, atau dulu kita mengenal bahwa anak murid kita itu adalah kertas kosong, ya. Tapi ternyata mindset itu berbeda. Ternyata anak-anak kita, anak-anak SD itu sudah mempunyai karakter masing-masing, sudah memiliki minat bakat masing-masing, yang itulah nantinya akan kita kelola bersama di kegiatan sekolah dasar ini. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, ya. Jadi anak-anak kita ini mempunyai bakatnya masing-masing yang berbeda. Kemudian yang kedua, memiliki budi pekerti. Yang ketiga, yang keempat adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Ya, selama ini mungkin mindset kita adalah kita menuntut anak-anak kita untuk bisa,
Tapi sekarang kita berupaya untuk merubah mindset tersebut. Guru adalah menuntun anak-anak kita untuk bisa menemukan bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi yang kita tanam adalah biji jagung. Yang tumbuh bukanlah tanaman padi atau tanaman lain, tapi adalah tanaman jagung tersebut. Jadi ketika kita tumbuh, kita menanam, bagaimana proses kita agar tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan yang bagus, sehat, tidak ada hama, dan menghasilkan buah yang baik pula. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, di mana anak-anak kita ini memiliki sudah masuk ke zaman mereka gitu ya. Jadi tidak sama dengan zaman kita dulu. Jadi kita pun juga berupaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sesuai dengan zaman mereka. Selanjutnya adalah berpihak kepada anak. Jadi kita berupaya untuk kita mengajar kepada anak-anak kita untuk selalu berpihak kepada mereka, gitu ya. Biarkan atau berikan mereka stimulus sehingga mereka dapat menemukan sendiri. Bukan kita bantu, tapi mereka menemukan sendiri pembelajaran tersebut atau makna dari pembelajaran tersebut. Kemudian perubahan paradigma yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi sebelum kita belajar mindset tentang paradigma Ki Hajar Dewantara, kemudian sekarang kita akan masuk ke menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Perubahan paradigma, teori kontrolnya berikut ini dari paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk mengurutkan miskonsepsi tentang kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu paradigma yang tidak benar ya. Kemudian perubahan paradigma di sini, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir masing-masing. Baik, kita lanjut ke disiplin. Apakah ada yang sudah tahu tentang disiplin? Sudah ya, tentu kita sudah sangat sering mendengar kata disiplin ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman.
Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu mulai dari diri sendiri. Kita kemudian ketika kita tidak bisa disiplin, maka ada pihak lain yang harus mendisiplinkan kita. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian juga motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Jadi ketika kita melakukan disiplin, ketika ada rasa di dalam diri kita untuk melakukan disiplin ini, untuk ketika kita ingin mendapatkan suatu imbalan, itu adalah motivasi dari eksternal, ya, atau dari luar. Sedangkan motivasi internal, justru inilah yang kita pakai sebagai tujuan disiplin dari diri kita sendiri, untuk menghargai diri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, banyak memang ada faktor-faktor eksternal dari luar. Ketika kita melakukan disiplin diri pada diri kita, oh saya ingin dilihat bahwa saya sebagai anak atau orang yang disiplin, hadir tepat waktu. Oh berarti di dalam mindset kita sudah berpikir bahwa kita sudah terpengaruh faktor eksternal, bahwa kita melakukan disiplin itu karena ingin dilihat oleh orang lain. Sebaiknya itu harus kita hindari, harus jauh-jauh kita buang, karena yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah faktor internal pada diri kita. Oh kita melakukan disiplin itu hanya untuk menghargai diri kita sendiri, ya, hanya untuk menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita, begitu. Selanjutnya ini ada lingkaran, ya, dimana lingkaran yang paling tengah itu adalah peraturan kelas. Peraturan itu letaknya lebih dalam, lebih jauh. Ya, yang pertama sekali kita bangun adalah budaya positif terlebih dahulu. Yang kedua baru lingkungan positif. Yang ketiga itu keyakinan kelas, baru adanya peraturan keras. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Begitu juga keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Di mana peraturan kelas itu adanya konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah yang kita buat bersama-sama. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Rini Winingsi. Kepada Ibu Rini Winingsi kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu Enda Mariana. Namanya susah ya, pakai sih. Ya. Oke, izinkan saya selaku pemateri menyampaikan dengan berdiri karena kalau duduk itu sudah capek dari tadi. Oke, sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu guru hebat, tentang materi selanjutnya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kita rileks sejenak ya. Boleh ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya minta waktunya sedikit, kalau Ustazah bilang atau saya bilang tepuk satu, silakan tepuk satu. Kemudian kalau saya bilang tepuk dua,
kedua silakan tepuknya 2 kali ya. Kemudian kalau saya bilang tepuk 3 silakan tepuk 3. Kalau saya bilang tepuk 4 silakan tepuk 4 kali. Kalau saya bilang tepuk banyak silakan tepuk banyak. Boleh Bapak Ibu guru hebat? Oke, silakan ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita harus menggunakan helm? Ada Bapak dan Ibu guru hebat? Kenapa ketika kita melakukan atau mengendarai kendaraan roda 2, kita harus menggunakan helm? Iya, Ibu? Jawabannya apa, Bu? Masya Allah. Untuk melindungi kepala. Berarti kita menggunakan helm itu untuk melindungi kepala kita agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, Ibu ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter atau 1,5 meter. Itu kita laksanakan, kita lakukan ketika kemarin waktu pandemi ya. Kita harus menggunakan masker, kemudian dari mana-mana kita harus mencuci tangan, kemudian kita juga harus ada jarak kepada sesama teman kita. Jangan duduk berdekatan ya. Nah, ini karena kenapa? Ini adalah salah satunya untuk menghindari kita dari tertularnya virus atau penyakit. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba Bapak dan Ibu guru hebat bayangkan, ketika kita datang ya ke dalam sebuah pelatihan, kita terlambat. Salah satunya itu adalah kita termasuk orang yang tidak disiplin. Dan bukan berarti apa-apa, bukan berarti tidak masalah, tetapi akan mendatangkan masalah. Mungkin ya di pelatihan itu menunggu datangnya para pelatih ya, para peserta pelatihan. Ketika pelatihan itu akan diadakan, tidak mungkin pemateri datang sendiri tanpa adanya peserta. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, untuk mendukung motivasi intrinsik atau yang berada dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Slide selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ya, jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kita jalankan dengan melihat suku. Karena kita ini adalah sukunya dari Bengkulu, banyaknya keras, maka keyakinan kelas yang kita gunakan harus keras, gitu ya. Kemudian, kita negara Indonesia, kita ini ramah tamah, ya. Jadi keyakinan kelas yang kita utamakan adalah ramah tamah. Boleh seperti itu, boleh kalau tidak ada dari negara yang lainnya. Kemudian bahasa maupun agama. Nah, agama ini kalau di SDIT Kro 2 di tempat kita, alhamdulillah karena semuanya mayoritas Islam, memang Islam ya. Nah, tapi kalau di sekolah-sekolah umum itu peraturan kelas atau keyakinan kelas yang akan kita buat, keyakinan kelas yang kita buat harus tidak ada yang namanya menyangkut keagamaan. Kemudian menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Ya, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan hal-hal yang negatif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan juga mudah dipahami oleh siswa-siswa kita yang ada di kelas. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Ya, keyakinan kelas itu bukan dibuat hanya semata-mata oleh guru, tetapi juga diikutsertakan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan mentang-mentang 1 tahun berada di kelas tersebut keyakinan kelasnya itu terus, tapi boleh diubah-ubah sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Next, selanjutnya Ustazah. Oke, di sini ada peraturan dan juga ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang dituju adalah kita meminta siswa kita untuk belajar bertanggung jawab. Kalau dia sudah membaca buku, letakkanlah di tempatnya. Itu peraturan. Tapi keyakinan kelas yang kita harapkan adalah bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas menghormati orang lain dan juga diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen pada diri sendiri bahwa saya tidak akan datang terlambat. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya supaya kita selamat semuanya, adanya keselamatan, kemudian kita saling menghormati dan juga menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Wah, ini memang benar ya. Nah, apa keyakinan kelasnya? Menjaga kesehatan. Selanjutnya, ya, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan juga menjaga kesabaran yang kita punya. Wah, saya sabar nih untuk mengantri, tidak menyerobot. Selanjutnya, ada yang namanya gunakan masker. Ya, apa sih keyakinan kelasnya supaya kita bisa menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Ya, dan terakhir, jangan berlari di kelas atau apa itu kondor ya. Keselamatan atau keamanan. Kalau kita lari-lari di kelas, apalagi kelas kita sempit, teman-teman banyak, bisa jadi nanti yang ini terhimpit, yang ini terpijak. Makanya ya, keyakinan kelas yang kita buat adalah menjaga keselamatan orang lain. Next, Ustazah. Oke, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya, apa ada pengaruhnya? Iya, tentu saja. Kalau kita dihukum oleh penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Ya, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita kan sering nih, ini nih hukuman untuk kamu, ya. Ini konsekuensinya. Yang pertama, kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Ya, konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi saja. Kemudian membuat anak sakit fisik. Kalau kita memberi hukuman, apalagi hukuman berupa fisik, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja.
tidak berkepanjangan. Nggak mau sekolah gara-gara dikasih hukuman. Tapi kalau kita cuma memberi konsekuensinya hanya dengan waktu pendek saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau kita beri hukuman, bencilah dengan disiplin. Tapi kalau kita memberikan hanya sebatas konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oh, benar kata Bapak dan Ibu guru atau Ustazah. Ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau diberikan hukuman, ya, anak tidak mau memberitahu orang tuanya di rumah. Ya, anak tidak mau memberitahu orang tuanya di rumah karena dia takut dimarah. Tapi kalau hanya sebatas konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, tapi tidak berlarut-larut. Seperti judul lagu ya, berlarut-larut. Selanjutnya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu perlu adanya yang namanya kasih sayang atau cinta. Ya, percaya atau tidak percaya, diyakini atau tidak diyakini, semua manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa cinta. Seperti ya, anak-anak kelas kita, anak-anak yang ada di kelas kita, di sekolah kita, dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang kita. Siapa lagi yang akan menyayangi mereka jika bukan Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sekolah itulah. Ya kan? Sama dengan anak kita pribadi. Kita yang menyayanginya, kita yang mencintainya. Tidak mungkin orang tua lain yang menyayangi dan mencintainya. Selanjutnya, ya, maaf, masih yang tadi, Ustazah. Ya. Kemudian ada kesenangan. Ya. Anak-anak di sekolah sangat perlu yang namanya kesenangan. Bukan hanya sibuk belajar setiap hari dari pagi hingga sore, ya. Tapi mereka juga perlu yang namanya kesenangan. Karena memang masanya, apalagi siswa-siswa SD, ya. Jangan siswa SD. Saya sendiri sebagai seorang guru juga perlu sekali yang namanya kesenangan. Ya, coba kita bayangkan kalau hidup kita setiap harinya sedih. Bagaimana sih wajah kita, ya kan? Kemudian ada yang namanya juga ini penguasaan, ya. Dan ada juga yang terakhir namanya kebebasan. Kebebasan dalam bermain, kebebasan dalam belajar, kebebasan dalam bergerak, kebebasan dalam bertingkah laku. Namun, sebagai orang tua atau guru yang berada di sekolah, kita harus ya memperhatikan juga, kemudian mengontrol, dan juga kita harus ya memilah dan memilih kebebasan apa yang diperbolehkan dan kebebasan apa yang tidak diperbolehkan. Next, Ustazah. Ya, sebagai contoh, ini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Ya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, kita sebagai Bapak dan Ibu guru hebat, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Next, Ustazah. Dalam konteks penerapan, ya, disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan, ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi sama Agus. Yang pertama,
apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya. Kemudian, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang terhadap sesama teman. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Hahaha, saya orang yang hebat di kelas ini. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama setiap hari, kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, dan terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Dia senang mengganggu temannya. Oke, selanjutnya di sini tadi kita sudah belajar ya tentang keyakinan kelas. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah bukan nama orang ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajarlah dari kesalahan yang kita buat. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Jadi dengan adanya restitusi, hubungan antara siswa dan murid, siswa dan guru, mohon maaf, itu akan kembali terjalin dengan baik. Ya, tanpa ada kata siswanya, saya tidak suka dengan guru itu, killer. Ya kan Bapak dan Ibu guru hebat. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa siswa kita. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, apakah benar yang Anda lakukan? Apakah salah yang saya lakukan? Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan menjudge, kamu benar-benar salah karena hari ini tidak bawa topi, kamu dihukum. Bukan seperti itu ya. Ini ada segitiga restitusi. Maaf ya, Ustazah. Ini adalah segitiganya dari mulai tahapan awal, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Pertama kita menstabilkan dulu identitas, kemudian kita menanya, baru kita meyakinkan. Ya, kita yakinkan. Ya, Ustazah. Selanjutnya, next Ustazah. Ya, ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya nih, ada contoh. Di sini saya sebagai guru, kemudian ada siswa saya di sampingnya. Ya, saya menstabilkan dulu identitas ketika siswa saya melakukan kesalahan. Membuat salah itu tidak apa-apa, nak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tenang saja, kamu nggak perlu takut. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah antara kamu maupun kamu. Misalnya ada dua temannya ya. Di sini ada yang namanya Jono dan Joni misalnya. Ya, Jono, ibu tidak tertarik. Ya, mau siapa yang salah antara kamu dan juga Joni. Tetapi ibu ingin kamu tahu saja. Ya. Kemudian selanjutnya Ustazah, tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya, benar tidak Jono? Benar tidak Joni? Gitu kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Selanjutnya kita tanya lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia bilang, saya dipijak, makanya saya marah, Bu Guru. Kaki saya dipijak sama Jono, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kan kita berkeluarga nih di dalam sebuah kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah Ibu sampaikan di kelas bersama dengan kalian semua sudah menyepakatinya. Yang ketiga, bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Nah, anak-anak Ibu misalnya ya, kalau tidak ada pertengkaran seperti ini, kelas kita enak nggak? Nyaman nggak? Nah, yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa, Jono dan Joni? Apakah berlarut-larut seperti ini? Mau berkelahi setiap hari? Padahal orang tua kalian berdua menitipkan di sekolah itu untuk belajar, untuk berbahagia, bukan untuk berkelahi. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, itulah materi yang saya paparkan pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan yang saya sampaikan. Jika ada kelebihannya, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ririn sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi adalah keyakinan kelas, yang kedua tadi adalah tentang segitiga restitusi. Harapannya setelah kita belajar ini, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membentuk budaya positif di sekolah kita. Kita membangkitkan kembali motivasi dan semangat kita dengan tujuan utama adalah menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang sukses, dan anak-anak yang bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami, saya Ibu Ena Mardiana dan Ibu Rini Winingsi, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.